Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, selamat duduk dan menonton. Kembali lagi sama aku, Belet Sabrul Aziz. Dan sekarang mungkin kita bakal mulai segmen yang berbeda ya daripada video-video sebelumnya. Karena sekarang aku mau ngobrol seri aja sama kalian. Dan biar gak bosan, kita sambil time-lapse gambar gitu ya. Jadi yang akan kita bahas di sini itu adalah beberapa pertanyaan. Jadi kayak pertanyaan itu adalah, apa aja sih yang harus disiapin di perkuliahan seni buat awal-awal ya? Kira-kira kita tuh butuh apa aja sih gitu? Emang kita belajar apa aja sih nanti? Buat awal-awal tuh kita butuh apa aja? Nah, jadi sekarang tuh aku mau cerita seputar itu. By the way, sebelumnya aku tuh bukan seorang expert ya di bidang ini, karena di sini aku cuma mau sharing aja tentang yang udah aku lalui selama 1 tahun di jurusan seni rupa. Dan aku ngambilnya seni rupa pendidikan. Oke, pertanyaan yang pertama adalah kita belajar apa aja sih di sana gitu. Untuk mata kuliah yang seni sendiri, awal-awal tuh kita belajar yang dasar-dasarnya dulu gitu. Kalau aku ada 3 mata kuliah seni. Yang pertama ada rupa dasar Wimatra atau bisa kita kenal dengan nirmana 2 dimensi, ada gambar bentuk dan gambar geometri. Karena aku seni rupanya pendidikan, jadi ada juga mata kuliah penunjang terkait ilmu pendidikan gitu. Ada psikologi, landasan pendidikan dan lain-lain. Jadi buat kayak mata kuliah yang berhubungan sama seni itu ada 3 buat awal semester pertama. Oke, next. Pertanyaan yang kedua. Alat apa aja sih yang kita butuhkan? Alat apa aja sih yang harus kita persiapkan gitu ya? Yang pertama ya, alat yang kita butuhin itu adalah alat yang menunjang mata kuliah kita gitu. Jadi kita akan coba bahas per mata kuliah, kira-kira kita belajar apa dan apa yang bakal kita lakuin, dan kira-kira alatnya itu bakal apa aja yang bakal kita butuhin buat menunjang mata kuliah kita gitu. Yang pertama adalah rupa dasar Dwimatra ya, atau biasa kita kenal dengan nirmana 2 dimensi. Nirmana tuh apa sih gitu ya? Jujur pas awal tuh aku gak tahu gitu ya nirmana tuh apa. Dan setelah searching yang muncul itu adalah gambar-gambar yang rumit semua. Bener-bener kayak gak kebayang gitu bikinnya gimana. Tapi ya daripada pusing soal itu dulu, kita kan mau bahas alatnya dulu kan ya. Soalnya nanti juga bakal dikasih tahu kok caranya kayak gimana. Nah, kayak buat alat-alat nirmana 2 dimensi itu antara lain adalah yang pertama adalah kertas. Karena namanya juga 2 dimensi, jadi biasanya kayak bidang yang kita pakai itu adalah kertas. Media yang kita pakai itu adalah kertas gitu ya. Jadi buat kertas, berdasarkan pengalaman pribadi itu biasanya kalau ada tugas gambar, kita kayak suka dikasih dari universitas. Jadi dan jumlahnya itu sesuai sama yang ditugasin. Jadi menurut aku gak ada salahnya sih kalau kalian stok kertas sendiri juga gitu, kayak beli sketchbook misalnya. Itu buat antisipasi aja kalau pahit-pahitnya ada yang salah dan lain-lain, kan kita gak tahu ya kalau soal itu. Yang kedua ada pensil. Kalau buat nirmana, pensil itu gak terlalu ada aturan sih, kayak seenaknya aja kita pakai yang mana, yang jenis apa, seenaknya kita aja gitu. Yang ketiga adalah penghapus. Ini penting banget sih, kecuali kalau kamu emang gak pernah melakukan kesalahan saat menggambar. Amazing banget sih ya, gak apa-apa banget kalau kamu gak mau pakai penghapus sih kalau kayak gitu. Yang keempat adalah penggaris. Ini juga penting banget ya, karena terkadang suka ada ketentuan ukuran lah, kayak bentuk-bentuk yang geometris, garis lurus, dan lain sebagainya. Yang pasti biar rapi juga kan, dan kalau ukuran gak mungkin juga dikira-kira juga. Yang kelima adalah kuas dengan ukuran yang bervariasi. Tapi aku saranin kalian siapin kuas yang ukurannya paling kecil. Ukuran 0 ya kalau gak salah itu. Sekitar segitulah. Soalnya ada aja gitu gambar yang detail. Jadi soalnya ada aja gitu gambar yang emang detail di nirmana tuh. Misalnya ukuran lingkaran yang emang kecil banget, misalnya kita harus bikin bentuk yang kecil banget gitu, dan kalau bisa kita pakai kuas yang gede, belepotan kan gitu. Dan siapin juga yang agak sedang atau jadi seenaknya kalian gitu. Soalnya kalau bidangnya yang besar pakai kuas yang kecil repot juga kan ya. Tapi itu sih yang rekomendasi itu adalah kuas yang kecil gitu, buat yang gambar-gambar yang detail sifatnya. Terus yang keenam adalah cat poster. Kalau aku waktu itu disuruhnya pakai cat poster buat ngewarnai nirmananya, mungkin beda-beda ya, tapi gak akan beda jauh gerak. So, tetap gimana dosen sih sebenarnya nyuruhnya kayak gimana ya. Kalau aku pakai cat poster. Yang ketujuh ada palet. Yang jelas ini buat alas nyimpen catnya gitu kan, pasti udah tau lah. Terus buat mata kuliah selanjutnya adalah gambar bentuk, mata kuliah kedua ya. Ada gambar bentuk.
Kalau mata kuliah yang ini tuh biasanya dosen tuh kayak nyimpen barang gitu di depan kelas dan kita gambar objeknya. Alat yang digunain itu biasanya beda-beda gimana instruksi dari masing-masing dosennya. Kalau yang aku alamin, gambar bentuk itu pernah disuruh pakai pensil, pulpen, tinta bak, sama cat air. Nah, dan saran dari aku, yang pertama kan harus siapin itu adalah, yang pertama adalah pensil dengan berbagai ketebalan. Beda ya sama Nirmana yang kita bebas lah pakai pensil apa aja juga, soalnya nanti bakal dicat gitu. Tapi kalau misalnya gambar bentuk, kita, menurut aku sih, kalian harus siapin pensil dengan berbagai ketebalan. Soalnya ini tuh kayak bakal ngehemat waktu banget ya ketika kalian butuh mengarsir dengan ketebalan yang ekstra gitu. Jadi kayak gak usah diulang-ulang ditekan gitu kan. Jadi menghemat waktu dan emang pasti jadi lebih efektif lah kalau menurut aku gitu. Yang kedua adalah penghapus. Ini pasti kalian tahu lah kalau ada salah gitu ya. Yang ketiga adalah doodle. Nah, ini penting sih. Aku juga kebetulan emang baru tahu pas aku masuk kelas doodle itu yang kayak gimana gitu ya. Jadi doodle itu bentuknya kayak gini. Ini tuh kayak gulungan-gulungan kertas gitu sih kalau dilihat-lihat gitu ya. Dan fungsinya itu untuk memperhalus permukaan gambar yang kita arsir pakai pensil. Jadi kayak semacam buat ngeblend warnanya gitu loh. Secara kan gitu ya, kalau arsir pakai pensil tuh kasar-kasar gimana gitu, dan doodle ini adalah solusinya. Ini penting banget sih. Yang selanjutnya adalah cat air, pulpen, dan tinta bak. Nah, selain kita kayak ngegambar bentuk atau ngarsirnya pakai pensil, ada juga yang tugasnya itu pernah disuruh pakai ini gitu. Jadi nggak ada salahnya kita coba siapin juga gitu. Yang selanjutnya, mata kuliah selanjutnya adalah gambar geometri. Pas awal selintas yang kebayang tentang gambar geometri itu adalah kayak kubus, limas, prisma, lingkaran, dan kawan-kawan gitu. Ternyata lebih jauh. Nah, kalau mata kuliah ini tuh kayak awal-awal tuh berasa kayak sesuatu yang biasanya pakai Corel Draw, ini dibikin manual gitu loh. Cuma nanti juga emang sih ujung-ujungnya belajar kok yang digitalnya. Kita kayak belajar bikin stilasi flora, fauna, dan lain-lain deh pokoknya. Dan buat alat-alatnya sendiri adalah, oh ya, kalau misalnya di mata kuliah ini tuh kita kayak disaranin pakai alat dengan merek-merek tertentu gitu loh. Alat-alatnya itu antara lain yang pertama pensil. Pensil itu kita disaranin pakai rotring kayak pensil mekanik gitu. Kalau sarannya itu gak tahu sih merek-merek yang lain itu apa, tapi kalau misalnya aku ambil sarannya yang pakai rotring. Yang kedua adalah penghapus. Penghapusnya pakai boxy. Pasti sih itu kayaknya enakin sih kalau menurut aku. Emang sih kalau bisa biasanya gitu aku kalau beli penghapus itu beli yang paling murah gitu, yang 1000-an. Dan iya kadang kayak mikirnya tuh ngapain sih mahal-mahal, sama aja gitu ya. Tapi ini ada beda sih kalau menurut aku mah. Boxy mah kayak enakin gitu, ngapusnya tuh kayak lebih, jadi gak ngerusak kertasnya loh. Gak ngerusak kertasnya gitu kalau boxy. Kan kadang kalau misalnya kita ngehapus kertasnya, kita malah ngehapus si kertasnya gitu kan, bukan ngehapus si pensilnya ya. Jadi penghapus itu pakai boxy. Yang ketiga itu adalah trackpen. Ini juga adalah sesuatu yang baru buat aku ya, baru tahu juga trackpen kayak gimana gitu. Jadi trackpen tuh kayak alat tulis gitu, cuman buat tintanya tuh gak nyatu kayak pulpen gitu lah. Jadi si trackpennya mah gak ada tintaan gitu, cuma kayak pensil gitu, kayak bolpen, ujungnya tuh kayak runcing gitu, cuman gak ada tintaan. Nah, ujung si runcingnya tuh nanti dicelupin gitu ke tinta, ke bak tinta gitu, yang tentunya terpisah dari trackpennya gitu. Nah, kalau trackpen ini tuh waktu itu disaranin pakai Bova atau enggak rotring mereknya ya. Tapi itu harganya lumayan banget sih gitu, menguras dompet, apalagi Bova gitu ya. Kalau rotring masih di bawah Bova. Kalau misalnya kalian mau lebih hemat, kalian juga bisa pakai merek Joico. Sebenarnya bedanya apa sih gitu ya, aku juga gitu tahu ya. Cuman katanya kalau pakai Bova itu biasanya kayak lancar aja gitu loh, tintanya tuh langka melebar, langka tersumbat-sumbat. Jadi kayak pas kita bikin gambar tuh tintanya keluar lancar-lancar aja gitu. Dari 3 pilihan itu aku ambil yang di tengahnya, yaitu rotring. Menurut aku mah enak-enak aja sih gitu. Sebenarnya gini sih ya, mau rapi atau enggak, mau bagus atau enggak, tetap balik lagi ke gimana kalian makainya gitu. Kalau kita beli mahal tapi kitanya gak hati-hati ya pasti berantakan, bener gak? Jadi tetap gimana kalian sih istinya. Yang keempat adalah tinta Cina. Ini tuh tinta tempat buat nyelup si trackpennya gitu. Yang kelima, jangka. Jangka ini penting banget sih, harus ada ya, harus bawa. Jangka ini perlu banget buat bikin garis-garis lengkung gitu biar lebih rapi. Soalnya kayak
gitu deh pokoknya. Nanti juga itulah kayaknya jangka siapin. Nah karena itu ada busur, ada sebagai ciri penggaris, dan yang terakhir itu warna makanan. Sebenarnya ini kayaknya agak selalu ya, cuman kalau yang aku alamin itu dalam beberapa tugas itu aku juga disuruh pakai ini gitu. Tapi tetap sih intinya balik lagi sih gimana dosen yang ngajar gitu. Kalau disuruh kayak gini ya udah ikutin gitu kan. Gitu. Itulah alat-alat yang kira-kira kita butuhin buat awal-awal. Aku juga mau kasih tahu ke kalian kalau ada beberapa alat-alat kan yang dikasih dari kampus gitu, kampus aku ya. Cuman gue tahu kalau di lain kayak gimana, gak tau nanti kalian bakal gimana juga gitu ya. Yang pertama itu kan kertas ya. Tadi kan setiap tugas itu biasanya suka dikasih kertas gitu. Terus yang kedua itu cat poster juga dikasih, cuman kadang di awal dikasihnya, kadang di tengah-tengah gitu. Tapi kalian siap-siap aja kan cat nggak akan bertahan selamanya, pasti bakal dipakai terus gitu. Terus dusel juga kita dikasih lah, ada subsidi gitu dusel, dan begitulah.